Algoritma semakin hari semakin bagian tak terpisahkan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari aplikasi yang kita gunakan dan pelayanan mungkin pelayanan-pelayanan yang masyarakat. Mengapa sih kita perlu mengetahui bagaimana atau apa gitu algoritma breakfast itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, algoritma backtracking sangat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pencarian solusi secara sistematis. Kayak apa sih? Ada nggak gitu kan penerapan contoh algoritma breaktracking di kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ada. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah kompleksitas waktu. Jadi dalam kasus yang buruk, algoritma backtracking bisa sangat lambat karena harus mencoba yang pertama pahami konsep rekursi dengan baik, yang kedua berlatih dengan berbagai macam soal, yang ketiga. Halo everyone, selamat datang di dunia algoritma. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenal dunia teknologi yang semakin populer. Saya Ginarti Amelina sebagai host untuk memandu pada acara hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu komputer, yaitu algoritma, untuk membantu kita memahami lebih dalam. Dan saya di sini akan mendatangkan narasumber yang spektakuler gitu kan. Oke, baik. Selamat datang, Kak. Terima kasih atas undangannya, senang sekali bisa berbagi pengetahuan di hari ini. Oke, baik. Mungkin penonton penasaran gitu kan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan saya Kaila Jahwa dari Universitas 11 April. Oke, kalau pengen lebih tahu gitu kan, kakak tuh dari prodi apa? Kebetulan masuk prodi informatika. Oke, baik. Berarti masuk ke prodi informatika itu mengenai belajar tentang apa gitu? Salah satunya yang akan kita bahas, algoritma backtracking. Oke, luar biasa banget ya untuk narasumber pada kali ini gitu kan. Oke, baik. Algoritma semakin hari semakin bagian tak terpisahkan di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari aplikasi yang kita gunakan dan pelayanan mungkin pelayanan-pelayanan yang masyarakat lebih di apa sih? Masyarakat yang lebih diutamakan gitu kan. Mungkin pada di era digital saat ini yang lebih canggih dan lebih mempermudah kita untuk mempekerjakan atau mencari tujuan-tujuan kita gitu kan mengenai teknologi gitu kan. Oke, di antaranya algoritma. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui bagaimana atau apa gitu algoritma breakfast itu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, algoritma backtracking sangat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pencarian solusi secara sistematis. Bayangkan kita sedang mencari jalan keluar dari sebuah labirin. Nah, backtracking akan membantu kita mencoba setiap kemungkinan jalan secara berurutan hingga menemukan jalan keluar yang benar. Oke, baik. Bisa lebih dijelaskan gitu Kak, apa sih mengenai backtracking itu? Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton juga pada penasaran apa itu algoritma backtracking. Jadi algoritma backtracking adalah sebuah teknik pencarian solusi dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi satu persatu. Jika suatu kemungkinan solusi tidak ada yang benar, kita akan mundur atau backtrack dan mencoba kemungkinan lain. Proses ini berulang hingga kita menemukan solusi yang tepat atau memastikan bahwa tidak ada solusi. Oke, menarik sekali ya ternyata mengenai tentang yang kakak jelaskan mengenai apa itu algoritma backtracking itu gitu kan. Jadi
aku lebih tahu gitu kan. Oh jadi gini nih, apa sih backtracking itu gitu kan. Lebih sedikit memahami gitu kan. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Apa sih sebenarnya backtracking itu? Terus kayak apa sih? Ada nggak gitu kan penerapan eh, contoh algoritma backtracking di kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ada. Salah satu contoh yang paling sering digunakan adalah dalam permainan Sudoku. Saat kita mengisi kotak-kotak kosong pada fase Sudoku, kita sebenarnya sedang melakukan pencarian solusi dengan menggunakan prinsip backtracking. Setiap kali kita mengisi sebuah kotak, kita memeriksa apakah angka yang kita pakai itu valid atau tidak. Jika tidak valid, kita akan mencoba solusi angka yang lain. Oke, ternyata berbagai macam penerapan di kehidupan sehari-hari lebih banyak gitu kan. Kayak ternyata Sudoku juga bisa di algoritma backtracking gitu kan. Oke, selain Sudoku gitu kan, adakah contoh lain di penerapan itu? Tentu ada. Algoritma backtracking juga digunakan dalam masalah-masalah yang lebih kompleks seperti pemecahan puzzle. Selain Sudoku, ada banyak puzzle lain yang bisa diselesaikan dengan backtracking seperti Rubik atau puzzle. Perencanaan rute algoritma ini dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek atau rute terbaik dalam suatu jaringan. Terus ada optimasi. Backtracking dapat digunakan untuk menemukan solusi optimasi untuk masalah-masalah optimasi seperti masalah knapsack atau masalah penjadwalan. Mungkin itu ya. Wah, ternyata algoritma backtracking ini memiliki peran yang sangat penting gitu kan dalam kehidupan kita. Namun pasti ada nggak sih gitu kayak tantangan tersendiri dalam pengimplementasian algoritma tersebut? Benar sekali Kak. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas waktu. Jadi dalam kasus yang buruk, algoritma backtracking bisa sangat lambat karena harus mencoba semua kemungkinan solusi. Oke. Lalu bagaimana sih kita mengatasi tantangan tersebut? Ada beberapa tantangan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi algoritma backtracking seperti pruning, yaitu memotong cabang-cabang pada pohon pencarian yang sudah pasti tidak mengarah pada solusi. Heuristik, menggunakan informasi tambahan untuk mempercepat pencarian solusi. Terus yang terakhir, memoization, menyimpan hasil perhitungan sebelumnya untuk menghindari perhitungan ulang. Oke, lebih kayak ternyata algoritma backtracking itu luas banget gitu kan. Kayak kita tuh kayak gini gitu kan. Terus apa aja sih gitu tips-tips yang mungkin dari KH gitu dapat membantu kita dalam penerapan algoritma itu? Mungkin ada sedikit tips dari aku. Yang pertama, pahami konsep rekursi dengan baik. Yang kedua, berlatih dengan berbagai macam soal. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba dan membuat kesalahan. Mungkin itu sedikit tips dari aku. Tips-tips yang bermanfaat dan berguna untuk aku dan teman-teman gitu kan. Terus baik, terima kasih gitu Kak udah ngasih materi yang luar biasa dan bermanfaat untuk aku dan teman-teman gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya algoritma backtracking adalah alat yang sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai macam masalah gitu kan. Dengan memahami konsep dan dasar dan penerapannya, kita lebih mudah memecahkan masalah-masalah itu gitu kan. Oke baik, mungkin dicukupkan sekian ya Kak, gitu kan. Demikianlah podcast kita kali ini. Jangan lupa like and comment dan share podcast ini kepada kalian dan teman-teman gitu kan.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.